12 pelajaran penting dari Mixue. 10.000 cabang lebih di Tiongkok. Brand Mixue akhir-akhir ini sering menjadi topik pembicaraan ya. Selain karena agresivitas pembukaan cabangnya dalam 1 tahun kebelakang yang sangat masif, harga jualnya juga bikin geleng-geleng kepala banyak pemain outlet minuman. Kalau ngomongin harga murah, sebenarnya banyak brand lain yang menawarkan harga lebih murah, khususnya brand lokal. Tapi karena ini brand yang memang diimpor langsung dari Tiongkok, tentunya cukup menarik ketika mereka mampu menawarkan harga yang sangat bersaing dan terjangkau di middle low market dengan produk yang sangat oke, kemasannya juga bagus, dan tampilan outletnya pun menarik. Selain itu, model kemitraan membuat ekspansinya semakin cepat dan masif, bahkan merambah ke berbagai daerah. Ditambah lagi, payback periodnya juga cukup cepat. Karena memang dengan price point-nya, Mixue mampu menciptakan traffic yang cukup tinggi. Untuk harga yang mereka berikan, produknya memang enak banget. Dari berbagai sumber yang foodies cari dan pelajari, setidaknya ada 12 pelajaran atau insight yang bisa kita ambil dari brand Mixue ini. Apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama, low price and affordable pricing atau harga terjangkau. Ini juga salah satu kekuatannya Mixue, baik di Tiongkok maupun di Indonesia, di mana mereka bisa menawarkan harga yang sangat terjangkau oleh banyak kalangan konsumen. Dibandingkan dengan kompetitornya, harga yang dikasih sama Mixue relatif lebih rendah atau kompetitif. Tapi, harga kompetitif ini tetap didukung oleh produk yang berkualitas ya, kemasan yang bagus, dan desain outlet yang menarik, sehingga variabel pendukung ini membuat Mixue tidak hanya terjangkau atau affordable, akan tetapi juga layak worth untuk dibeli. Dengan harga yang mereka tawarkan, brand ini bisa masuk sampai ke kecamatan di banyak daerah di Indonesia. Affordable price ini juga strategi yang sangat baik di tengah kondisi ekonomi saat ini, karena menjangkau market yang sangat besar sesuai dengan kondisi perekonomian, sehingga kita bisa mendapatkan traffic yang mungkin saja melakukan pembelian berulang dan lebih sering. Anda tentu lebih sering membeli minuman harga 10.000 toh ya, dibandingin harga 30 ribuan ya. Barangkali memang enggak semua, tapi sebagian, hampir kebanyakan dari kita masih bersikap rasional dan sensitif terhadap harga. Yang kedua, leading in supply chain management atau kekuatan dalam rantai pasok. Ini juga menjadi kunci penting ya, bagaimana Mixue bisa menawarkan low price and affordable to target market, yakni membangun keunggulan dalam supply chain management sehingga hal ini akan sulit diikuti oleh kompetitor yang mencoba untuk bersaing langsung. Poin A-nya, low cost material atau biaya bahan baku murah. Karena jumlah cabang yang banyak, otomatis volume pembelian sangat besar yang membuat harga bahan baku menjadi murah. FYI ya, jumlah cabang Mixue yang di Tiongkok aja mencapai 13.000 cabang. Belum lagi dengan jumlah cabang yang juga tergolong masif di luar Tiongkok. Poin B-nya, negotiation power atau negosiasi yang kuat. Terkait dengan poin yang pertama tadi ya, yang A ya, secara korporasi, Mixue memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan berbagai termin pembelian dan juga kualitas bahan bakunya. Dengan 13.000 cabang, mereka dapat menekan supplier untuk memberikan harga terbaiknya. Contohnya ya, misalnya untuk cup ya, yang standarnya 600 perak misalnya, 600 rupiah perak. Mungkin dengan kekuatan Mixue bisa mendapatkan 300 perak rupiah, hanya sebagai contoh ya, contohnya ya. Hal ini tentunya langsung akan berdampak signifikan terhadap COGS atau harga pokok penjualan mereka, yang pada akhirnya membuat mereka bisa memberikan harga terjangkau kepada target pasar. Poin C, production capacity atau kapasitas produksi. Kalau dibaca dari berbagai liputan yang beredar ya, Mixue ini juga memiliki kapasitas produksi yang cukup besar, sehingga membuat mereka dapat lebih efisien dalam banyak hal, khususnya terkait dengan harga jual produknya. Dengan kemampuan melakukan produksi dalam skala besar, Mixue dapat terus menekan cost untuk dapat menawarkan produk dengan harga terjangkau untuk market yang sangat luas. Poin D, distribution capacity atau kemampuan distribusi. Sejalan dengan kemampuan Mixue dalam production capacity, kemampuan mereka dalam membangun sistem supply chain management terbukti juga sangat baik.
Pada tahun 2014, Mixway mendirikan pusat logistiknya sendiri yang kapasitasnya memungkinkan untuk mensuplai seluruh outlet yang ada setiap hari. Dengan menghilangkan margin laba menengah, Mixway berhasil menjaga biaya produksi seminimal mungkin. Standar quality products, produknya yang berkualitas. Sambil menjaga biaya transportasinya untuk tetap berada di titik minimum, Mixway juga memastikan bahan-bahan baku yang mereka gunakan itu selalu dalam keadaan paling segar ketika diterima oleh outlet-outlet mereka. Hal ini memudahkan Mixway untuk menyajikan produk dengan standar kualitas terbaik ke tangan konsumen. Yang ketiga, grow fast with license model. Tumbuh cepat dengan kemitraan. Ini juga salah satu strategi yang cukup ciamik, ya, cukup oke yang dipakai untuk memperluas market dengan cepat dan banyak, yaitu memberikan lisensi merek atau kemitraan secara individual maupun korporasi. Konsep kemitraan ini juga membuat Mixway dapat menggarap market yang sangat besar dari berbagai kalangan di berbagai daerah. Apalagi biaya kemitraannya masih tergolong standar dengan potensi sales yang cukup potensial karena segmen yang digarapnya sangat luas kalau mengacu dari sisi harga jual yang mereka terapkan ya. Yang keempat, mid-low target market, menyasar target market menengah bawah. Menerapkan strategi pricing yang rendah, nampak jelas bahwa Mixway menyasar target market menengah ke bawah yang menjadi proporsi terbesar dari populasi di Indonesia saat ini. Sebagian besar pelanggan Mixway adalah golongan pelajar dan pekerja. Ini sumbernya dari pendaily.com. Yang semuanya memiliki satu fitur terpenting, yakni sensitivitas harga. Mixway berhasil mengatasi kebutuhan tersebut dengan memberikan harga jual yang sesuai. Yang kelima, good quality product, memiliki produk yang berkualitas. Di saat yang sama, para konsumen yang menjadi target market merasa sangat senang karena selain dari harga yang jelas ramah di kantong, mereka bisa mendapatkan pengalaman produk yang terkesan premium. Hal ini tampak dari kemasan produk yang cantik dan sedotan yang juga dibungkus plastik, sehingga terkesan bersih, rasa yang enak, hingga bahan-bahan baku yang segar. Hal ini menjadi alasan kenapa Mixway begitu digemari dan mendapatkan respon pasar yang sangat positif. Yang keenam, low capex, biaya modal pembukaan outlet kecil. Konsep toko atau outlet dengan ukuran kecil atau sekitar 15-20 meter persegi yang diusung oleh Mixway membuatnya sangat ramping dalam hal capex kalau dibandingin pesaing-pesaing yang rata-rata memiliki ukuran store hingga 150 meter persegi. Hal ini juga dilakukan dalam menunjang model produk mereka yang bersifat to go, alias untuk dibawa pergi atau take away. Meski di beberapa outlet, mereka juga nyediain ya sedikit area untuk konsumen yang ingin nongkrong dan bersantai. Ditambah dengan konsep kemitraan yang mereka tawarkan, menarik banyak investor untuk memiliki kemitraan Mixway karena capex dan manajemen cost-nya yang tergolong rendah. Yang ketujuh, trading area, mengandalkan area yang padat. Mereka menerapkan konsep yang sama di seluruh negara yang dimasukinya, yaitu dengan mendekati kota-kota kecil, daerah-daerah padat penduduk, juga pusat-pusat pendidikan seperti sekolah dan universitas, di mana sangat sesuai dengan titik-titik pusat aktivitas target market mereka yang merupakan kelompok menengah bawah. Didukung desain outlet yang ciamik, Mixway mengundang semua orang untuk datang dan membeli produknya. Yang kedelapan, growth product category. Es krim and tea, jenis produk masih terus tumbuh pasarnya untuk es krim dan tea ya. Meskipun pada awalnya fokus di produk es krim, Mixway terus agresif mengeksplorasi kemungkinan pengembangan lini produk lainnya yang berdekatan dengan produk utamanya. Produk-produk seperti teh hingga sundae dengan variasi boba hingga gula buah menjadi andalannya saat ini, mengisi kekosongan kategori di antara kopi dan teh yang persaingannya sedang ramai banget di pasar. Secara ukuran pasar, kategori minuman juga masih terus bertumbuh di Indonesia. Dari berbagai sumber, nilai transaksi kategori outlet teh dan kopi akan terus tumbuh menjadi nilai transaksi 23 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Jangan sampai market yang besar ini tidak digarap maksimal oleh brand lokal ya. Yang kesembilan, produk R&D, memiliki research dan development yang kuat. Pada awal 2012, Mixway mendirikan pabrik pusat dan pusat R&D sendiri.
Pusat R&D yang dibekali dengan beberapa teknologi canggih yang dipatenkan memungkinkan Mixway mendapatkan percepatan dalam aktivitas riset yang menyempurnakan kualitas produk hingga efektivitas dan efisiensi sistem manajemen operasi. Yang ke-10, branding activity, aktif melakukan komunikasi brand. Di Indonesia, kegiatan branding Mixway belum terlalu masif dilakukan saat ini ya, karena mungkin dengan banyaknya outlet yang buka di sebuah daerah, sudah menjadi point of branding tersendiri buat Mixway. Contohnya, di area sebelum Nagrek menuju Garut, kalau dihitung ya nih, di sepanjang jalan yang sama aja udah terdapat 3-4 outlet Mixway. Belum lagi harga, varian, dan kemasannya juga membuat image dari brand Mixway ini bisa dibangun dengan sangat cepat tanpa aktivitas branding yang masif. Tapi kalau melihat di Tiongkok, kegiatan branding mereka pada dasarnya cukup kreatif dan inovatif. Mungkin ke depan hal ini akan mulai dilakukan dengan lebih masif di Indonesia bersamaan dengan jumlah outletnya yang juga sudah sangat banyak. Yang ke-11, payback period, pengembalian modal usaha yang relatif cepat. Dengan keseluruhan konsepnya yang menarik, Mixway menjanjikan performa keuangan yang juga tak kalah mentereng. Dengan percaya diri, Mixway mematok payback period atau waktu yang dibutuhkan hingga mencapai balik modal selama 12 hingga 24 bulan. Sebetulnya hal ini relatif standar untuk ukuran outlet minuman. Tapi, dari berbagai informasi yang kita dapetin ya, banyak juga mitra yang bisa mencapai payback period di bawah 1 tahun. Sehingga hal ini membuat kemitraan dari Mixway semakin menarik. Mixway juga konsisten melakukan berbagai inovasi pengembangan produk yang awalnya menjual es krim, lalu bertambah menjadi teh, buah, dan berbagai inovasi lainnya. Ini baru sisi pengembangan inovasi produk, belum lagi inovasi dalam sisi supply chain, teknologi, dan bisnis model yang membuat mereka bisa terus tumbuh dan menjadi sangat besar seperti saat ini, dengan revenue 6,5 miliar dolar dengan net profit 800 juta dolar. Jika dilihat dari agresivitas Mixway, satu hal yang menarik lagi adalah pangsa pasar minuman masih sangat besar. Dan sangat menarik tentunya untuk dijadikan pertimbangan membuat bisnis di kategori ini. Namun, sudah barang tentu dengan positioning brand dan diferensiasi yang kuat dan unik, bukan hanya asal jiplak. Hal terakhir yang mungkin menjadi pertanyaan besar adalah mengenai sustainability atau keberlanjutan Mixway dalam jangka panjang dengan mengusung konsep kemitraan di Indonesia. Kita tahu sendiri, tantangan kemitraan sangat besar, khususnya konsistensi SOP dan layanan. Namun, jika Mixway kemudian melakukan penggunaan teknologi dalam supply chain, SOP, training, branding, finance, dan back office lainnya, bukan tidak mungkin mereka akan terus kuat dalam jangka panjang. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.